DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Gitu. Contohnya ya sekarang si Bahar. Ketakutan itu. Ketakutan. Ketakutan. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat di pagi hari, jadi lagi bersantai minum kopi sambil merokok. Asal lah, sambil buka-buka media, buka-buka konten, buka-buka YouTube, lihat-lihat berita-berita yang viral. Nah, ternyata ini sekaitan dengan belum berakhirnya atau polemik soal pernasaban atau perhabaiban di Indonesia yang belum tuntas hari ini. Yang kita tahu ya bahwa polemik ini diawali dari ada buku yang dituliskan oleh Kiai Haji Imanuddin, kalau kira-kira judulnya Menakar Habaib yang ada di Indonesia. Dan ini berpolemik ternyata karena direspon oleh para habaib dengan tidak menggunakan data-data ilmiah, sahabat-sahabat. Jadi data ilmiah direspon dengan narasi yang tidak ilmiah. Salah satunya memberikan respon yang kuat waktu itu adalah Bahar Smith, yang berujung pada ada tantangan dari beberapa pihak, dari beberapa kalangan, dari Banten, keturunan Wali Songo, kemudian Naat, kemudian banyak sekali sahabat-sahabat yang meminta untuk ada kejelasan nasab daripada tidak jelas nasabnya, dan lantas didorong untuk seakan-akan taat dan hormat kepada para habaib, padahal mereka saja belum jelas keaslian nasabnya. Salah satunya adalah si Bahar Smith. Kenapa Bahar Smith? Karena selama ini dia merasa bahwa dirinya adalah surya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dia pewaris lah keturunan. Nah, itu yang berpolemik sahabat-sahabat. Dan yang paling terakhir adalah dihebohkan karena Kiai Haji Imanuddin mendorong yang terjadinya tes DNA bagi para orang yang mengaku itu, bagi orang yang sering menggembor-gemborkan, yang direspon dengan banyak habaib yang hidup karena nasab, karena jual-jual nasab. Itu kan menjadi heboh sahabat-sahabat. Nah, untuk video kali ini sambil kita bersantai sahabat-sahabat, ternyata Bung Lubis kita tahu kan, mantan kolega si Bahar Smith, ternyata dia bersuara. Kenapa Bahar Smith tidak mau tes DNA? Apakah dia takut gitu? Apakah dia ada apa gitu? Padahal misalnya Gus Fuad Pleret sudah melakukan pendaftaran dan sudah ikut mendaftarkan dirinya untuk tes DNA. Kemudian dari Banten juga itu sudah melakukan tes DNA. Kenapa sih Bahar tidak mau? Apakah dia takut? Nah, ternyata di balik pernyataan si Lubis, Bang Lubis ini ternyata karena dia pernah menjadi kolega, itu ternyata dia banyak tahu sahabat-sahabat bahwa banyak masalah di sana di Bahar Smith. Salah satunya adalah ketakutan tes DNA. Kemudian ya ini saya tidak tahu, tetapi dia dipertanyakan oleh Lubis sekaitan dengan siapa sih ayahnya, di mana foto ayah. Kan begitu, kau tidak pernah muncul di media, yang padahal mereka senang warawiri di media. Kenapa tidak dimunculkan? Nah, itu juga menjadi sebuah isu hangat rahasia, mungkin ya rahasia dipegang oleh si Lubis. Bisa jadi, lahu alam lah ya, karena mereka yang pernah dekat, mereka pernah tahu, mereka pernah serumah, mereka pernah ngongkos sama-sama, ngepondok lah ya, pondok sama-sama. Artinya sedikit banyaknya Lubis tahu bahwa siapa sebenarnya si Bahar, sehingga mengeluarkan statement itu sahabat-sahabat. Siapa? Di mana foto ayah? Termasuk TIJ juga ikut kan begitu sahabat-sahabat. Nah,
Untuk tidak terlalu panjang lebar sambil bersantai sahabat-sahabat, ini saya akan putarkan videonya seperti apa pernyataan sebenarnya kartu asnya kartu asnya Habibah bin Smith ini itu dipegang oleh si Lubis 212 dan juga Bante IJ sesungguhnya sahabat-sahabat. Nah, untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat kita lihat pernyataannya. DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Gitu. Contohnya ya sekarang si Bahar, ketakutan itu. Ketakutan. Ketakutan. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Bahar kalau live kayak biasa dong, deket-deket kamera kayak gini. Ana nggak paham yang gitu-gituan. Gitu-gitu. Apa sih? Bahar, apa sih yang membuat Anda tuh trauma lihat layar ketika live? Komen yang seperti apa coba? Apakah komen yang menanyakan mana foto bersama Bapak? Atau komen yang menantang-nantang tes DNA? Atau komen yang membawa nama Iqmal Lubis dan TIJ? Atau apa? Apa sih, Har? Katanya kau singa. Katanya pejuang. Nah, itu tadi sahabat-sahabat. Selamat menikmati di pagi hari. Soalnya lagi libur juga sahabat-sahabat ya, di Sabtu. Jadi kita respon-respon media saja, respon informasi saja ya. Nah, kalau kita lihat dari raut muka, kemudian statement yang begitu tegas dari Lubis 212 ini, itu kelihatannya ada rahasia di balik pernyataan itu. Soal ketakutan tes DNA, apakah tahu si Lubis ini itu juga menjadi pertanyaan besar atau big question. Big question. Pertanyaan besarnya, apakah Lubis tahu bahwa jangan-jangan Lubis ngerti si Bahar ini, Habib Bahar ini ya, dia bukan surat Nabi, jangan-jangan. Karena dia kalau dilihat dari raut wajah juga adalah yang dia pertanyakan adalah soal di mana foto ayah. Ada apa gitu loh. Kok dia tanyakan, itu kan hak privatnya orang, tapi kan si Lubis masih menyampaikan itu dengan lantang, dengan kelihatannya tegas, ingin membongkar teka-teki itu. Kemudian yang ketiga ada soal di internal mereka. Misalnya ada persoalan di waktu mungkin dia bersahabat, berteman, berkawan, bercoy kan kemarin. Soal ada persoalan antara dia dengan si Bahar. Jadi bisa jadi. Nah, itu menjadi question big-nya atau pertanyaan-pertanyaan big question-nya yang sampai hari ini terungkap, dan ini mungkin akan dijadikan lagi bahan tuntutan atau bahan desakan di media sosial sahabat-sahabat. Dan itu akan membuat lagi menjadi ramai, tidak akan pernah habis. Sehingga memang kedua belah pihak harus lego menyampaikan, dan itu harus ada perdamaian lah ya, karena bisa jadi kalau ini tidak saling ego, ya pasti akan berkepanjangan. Padahal itu apalagi kalau bicara soal aib orang sahabat-sahabat ya harus membatasi secara tidak mungkinlah kita akan menyerang diri orang, kan begitu. Tetapi ini lebih pada bagaimana orang harus menurunkan tensi-tensi egoismenya supaya ada titik temu. Karena kalau seperti itu pernyataan-pernyataannya itu kan agak-agak besar sahabat-sahabat. Banyak lah ya, karena sepertinya ada rahasia di balik pernyataan-pernyataan Lubis 212. Iya kan? Nah, saya kira itu sahabat-sahabat, sambil kita ngopi, sambil kita duduk santai, mari kita nikmati video-video yang terbaru dari Sahabat Rahmat Channel. Saya kira itu sahabat-sahabat, terima kasih banyak. Akhir kata dari saya,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.